لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Egy Adityawan, ya pemilik dari Umair. Alhamdulillah, insya Allah jenengan berangkat ke tanah suci, Mas. Alhamdulillah. Bismillah. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang perjalanan ke pemenang hadiah umroh kolaborasi antara Umair dan Pecah Telor. Bismillah, semoga hadiah ini membuat berkah beliau, membuat tambah beliau semakin taat kepada Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Egy Adityawan, ya pemilik dari Umair. Alhamdulillah, insya Allah jenengan berangkat ke tanah suci, Mas. Alhamdulillah. Bismillah. Sakit, ngobrol mungkin. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mendoakan kami Umair Pecah Telor. Kira-kira selain doa untuk kita, waktu di Raudhah mungkin atau di tempat-tempat mustajaban jenengan kira-kira ingin doa apa di sana? Kalau di sana nanti ya doanya terkait dengan agama, terutama istiqomah terus untuk agama kedua orang tua saya. Doanya teman-teman yang puluhan ribu itu dan antum itu setelah doa itu Masya Allah berefek kepada Pecah Telor dan Umair juga. Masih didoakan sebegitu banyak itu efeknya jadi luar biasa, Allah menolong kami itu juga. Prosesnya itu dari 23.000 orang itu yang mendoakan, ada Ustadz dari Madinah itu yang ikut nyaring, ada yang dari Tisna Group itu nyaring, ada yang dari Kediri ini juga nyaring. Setelah disaring-saring tinggal 500. Dari 500 itu saya memilih 50. Dari 50 itu Zoom 5. Yang Zoom kan Mas Nur. Zoom satu-satu ini terus Zoom-nya kan direkam ya. Disebar oleh tim Pecah Telor sama tim Umair. Pemenangnya beliau. Ya, tapi kok setelah dilihat namanya alamatnya kok Kediri. Kok dikirane kan malah gitu. Terus setelah itu tambah 5 lagi aja yang di Zoom. Kali aja nyantol itu yang lain. Karena kan dikiranya lah kok dari 5 ini Allah tetap gerakkan teman-teman semua tetap ke antum ya. Allah nakdirkan antum dari insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Diki. Aslinya Banyakan, cuman terus sekarang domisili di Desa Susobango, Kecamatan Ringin-Rejo, Kabupaten Kediri. Nikah sama orang sini. Sehari-hari bantu ngajar di pondok, Mas. Jadi sebelumnya sempat mondok 3 tahun di Magelang, di Mahat Al-Furqan Magelang, terus setelahnya lagi kok pengen lanjut kuliah. Nah, waktu itu kuliahnya setelah nikah. Jadi pulang dari pondok itu pengen nikah dulu, terus setelah nikah ngobrol sama istri, kok sepertinya kok masih kurang ilmunya, masih cetek gitu kan. Terus koordinasi sama istri, alhamdulillah istri setuju waktu itu mendukung untuk lanjut studi lagi di STD Imam Syafi'i Jember di hukum keluarga Islam. Kesana sama istri, cuman yang kuliah saya saja. Itu waktu anak baru lahir. Alhamdulillah dapat beasiswa ketika di sana. Dari kampus ada, terus ada dukungan juga dari Muslimin waktu itu. Waktu kemarin kuliah di STD Imam Syafi'i Jember itu, istri dan anak ya itu nafkahnya dari saya tuh di sana sambil ikut ojek lokalan itu, terus
sambil jualan-jualan, terus sempat juga laundry, pernah juga jasa suruh itu Mas, karena waktu itu kepepet ya, akhirnya kita coba bismillah, saya buka jasa suruh waktu itu, ya suruh nyabutin rumput, ya suruh apa, pokoknya bismillah dapat rezeki ya apa aja. Waktu itu pernah disuruh jaga orang sakit, ya, itu pernah, jadi misalkan kuliahnya pagi, itu kadang sore nanti sampai pagi itu. Terus saya paginya kuliah, jadi istri sama anak ditinggal di rumah. Terus juga suruh bersih-bersih kebun, ya sama nyuci-nyuci piring gitu, sama ngojek. Ya menurut saya semuanya berkesan. Karena pas kondisi kan memang ketika ke sana waktu itu modalnya pas-pasan. Jadi mau nggak mau terutama udah punya keluarga juga, udah ada anak. Saya sekarang usia 28 tahun. Mondoknya itu saya udah kerja, SMK, kerja ke Karawang. Ketika di sana itu kok tiba-tiba lihat postingan temen, dia ikut-ikut kajian gitu kan. Kok postingannya kok bagus, kaitannya dengan artikel ilmiah gitu kan. Terus saya waktu di sana itu, saya justru malah tertarik agama dari postingan teman tadi itu. Akhirnya saya telusuri artikel ilmiahnya itu, terus ketika di sana kok lihat kondisinya kurang memungkinkan ya dari faktor agama gitu, dari segi agama kurang memungkinkan, akhirnya terus saya izin untuk pulang waktu itu. Ketika pulang langsung nemui teman tadi, terus akhirnya diajak ngaji waktu itu. Tapi waktu itu belum langsung ngaji, kerja dulu buat nyiapin modalnya untuk ke pondok, terus habis itu selang sekitar 2 tahunan baru bisa mondok di Magelang waktu itu. Artikel ilmiahnya waktu itu ya terkait dengan tazkiyatun nafs kayak gitu. Jadi waktu itu kan saya yang dipikiran kan dunia gitu kan. Maksudnya saya istilahnya agama itu nggak terpikirkan. Terus lihat itu kok teman ini sering share itu kan, terus kok tertarik jadinya. Loh, akhirnya ya alhamdulillah itu yang memantik terus sampai akhirnya ke pondok, terus sampai lanjut studi juga S1 di Jember. Agar diniyah sama tahfidzul Quran, ngajar hafalan juga karena nyimak halakoh. Jangan-jangan juga hafal beberapa juz Mas? Sedikit. Ya 20-an. Tapi ya itu tuh nggak mungkin. Setelah dari usia 20 tahun tuh udah dapat 20 juz. Ya, alhamdulillah. Rata-rata kan orang itu startnya kan dari kecil Mas. Dari kecil. Alhamdulillah. Jadi motivasi itu ya terkait dengan hidayah tadi. Kan maksudnya kan saya bukan backgroundnya istilahnya orang yang kalangan pesantren, kan bukan orang umum gitu kan. Terus kok tiba-tiba alhamdulillah Allah berikan hidayah itu ya ketika dapat kajian-kajian dari satu ustaz itu ya berusaha untuk menjaga, memanfaatkan usianya tadi untuk belajar agama. Saya kan motivasinya juga waktu itu mau pamit mondok ke Magelang itu, saya izinnya ke orang tua itu gini, Pak, Bu, sepertinya di keluarga kita itu perlu ada yang berangkat untuk belajar agama. Itu terus nggak ada yang belajar agama nanti gimana di keluarga kita ini. Itu gitu. Terus untuk masalah biaya jangan nggak usah khawatir. Insya Allah nanti di sana saya bisa bismillah, Bu, istilahnya ngerjain apa bismillah, nanti insya Allah tetap bisa hidup di sana. Alhamdulillah diizinkan sama orang tua waktu itu. Dari background ke keluarga yang bagaimana? Ya umum Islam, cuman umum gitu, bukan pesantren, bukan kalangan pesantren. Ya itu nggak tahu ya, tiba-tiba hidayah datang, terus ya itu mikir saya ini istilahnya sholat yang betul itu gimana kan, dan fikih-fikih yang lainnya kan belum tahu. Terus nanti saya yang bertanggung jawabkan nanti di sisi Allah itu seperti apa. Akhirnya bismillah, saya harus bisa, setidaknya kan nanti ke depannya itu dari keluarga kan juga bakal ngikut juga Mas ya. Istilahnya kan kalau ada anaknya yang mondok itu kan mau nggak mau kan kayak keluarga kan juga melihat, oh ini keluargaku ada yang mondok, masa aku kayak gini kan gitu. Tidaknya itu bisa melihat. Jadi ya saya nggak langsung to the point istilahnya dakwai mereka untuk gini-gini enggak, tapi ya kita tunjukkan aja gitu kan. Nanti mereka juga melihat sendiri seperti apa.
ketika saya memutuskan untuk lanjut kuliah belajar agama itu kan juga motivasi terkuatnya diantaranya itu. Saya kan kalau dari segi harta kan belum bisa ngasih untuk agama ini kan belum bisa. Ya saya bisa dari tenaga sama pikiran saya. Bismillah ya. Mungkin ini jalan saya itu untuk ya berjuang di jalan agama Allah itu tadi. Terus ketika di Jember kan juga sering dinasihati sama ustaz-ustaz kami juga di sana. Itu walaupun nanti misalkan kalian pulang ke rumah kerja, itu jangan tinggalkan walaupun cuman ngajar TPQ. Itu yang saya pegang di situ. Walaupun nanti misalkan saya harus kerja, harus ini, tapi tetap ada nilai-nilai dakwahnya, menyeru manusia ya kebaikan gitu kan. Digaji berapa di pesantren Mas? Alhamdulillah 1,5. 1,5. Iya. Saya ketika di Jember kan 4 tahun. Waktu itu waktunya kan habis untuk belajar juga. Ketika di sana saya juga kan istilahnya survive ya di sana ya. Itu bisa. Alhamdulillah maksudnya ya masih bisa hidup karena sama anak istri kan alhamdulillah. Nah, ketika pulang, untuk pulang kampung ya bisa, insya Allah bisa. Kita akan menolak agama Allah. Insya Allah pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan, pasti akan menolong. Bismillah di situ. Saya kan baru kesini, baru pulang ya. Agustus kemarin tuh baru selesai disium, alhamdulillah. Nah, itu banyak saya kan ketika di Jember, yang namanya fokusnya kan belajar. Jadi kerjaan ya ala kadarnya kan gitu. Kadang pas nempati ada, kadang ya pas enggak ada. Itu pas suatu ketika ya pas kehabisan, sering kehabisan bahkan. Ya maksudnya nggak ada sama sekali, uangnya udah habis. Bingung waktu itu kan sama anak sama istri. Bingung terus keluar, saya sempat bingung keluar. Ini saya harus ngapain kan gitu. Cari-cari gitu kan. Terus keliling gitu. Itu kondisinya juga bensinnya udah mau habis juga waktu itu kan. Karena emang udah habis bis terus keluar terus alhamdulillah waktu keliling itu lihat di salah satu toko ada tulisannya dicari reseller toko perabotan rumah tangga. Kebetulan waktu itu pas lagi banyak mahasiswa baru. Kebetulan mereka butuh magicom, butuh kipas angin, butuh meja belajar, dan lain-lainnya. Sepertinya ini jalannya, ini nanti jalannya sepertinya. Alhamdulillah ketika ke sana, saya langsung masuk ke toko itu, terus tanya ke orangnya, beneran bisa jadi reseller? Bisa. Akhirnya terus saya ikut memasarkan, alhamdulillah. Dari situ bisa dapat pemasukan, alhamdulillah. Pernah merasa berat nggak sih jadi kepala rumah tangga? Sepertinya itu yang dirasakan semua ya. Cuman kan ya bismillah dijalani kan gitu. Kalau yang saya kemarin itu mungkin kalau sekarang kan saya sambil bekerja kan pastinya gitu, bekerja. Ibaratnya fokusnya kan bekerja walaupun di pondok ya. Kalau yang sebelumnya kan fokusnya waktunya dari pagi sampai siang bahkan sampai sore itu kan itu untuk belajar. Nah itu sisi beratnya di situ kemarin tuh. Bagi waktu antara kuliah terus kan banyak tugas hafalan ya. Hafalan hadis, hafalan Al-Qur'an, murojaah untuk persiapan pelajaran berikutnya di situ. Terus harus mikir dapurnya tetap ngebul ini gimana gitu. Ya semua atas pertolongan Allah. Istri mendukung, support alhamdulillah. Ya, saya juga bilang sama istri saya juga, ini mungkin selama masa studi itu kita ya banyak bersabar dulu. Nanti insya Allah kalau sudah pulang ke Kediri, kita reta lagi dari awal, insya Allah. Ya istilahnya sudah diambil, sudah milih jalan untuk studi ya diselesaikan. Bahkan saya juga pernah waktu itu di pertengahan itu sempat kayak tak selesai saja ya, kita pulang aja. Tapi ternyata istri mendukung, lanjut aja, bismillah, aku bersama sampean insya Allah. Ya mungkin karena istri itu ya dari pondok juga, mungkin ya udah terbiasa gitu. Maksudnya istilahnya hidupnya itu ya agamaan gitu ibaratnya.
kepikirannya berharap sekali. Jadi kan memang sama istri juga kan, itu pengen gitu kan berangkat umrah, walaupun ya mau nabung itu ternyata kepake gitu, nabung karena emang sementara ini kan fokusnya untuk banyak keuangan kan untuk studi tadi tuh, mau nabung tuh belum bisa. Terus kemarin alhamdulillah ada info umrah gratis ini kan, terus alhamdulillah kok ada info itu, saya langsung bismillah, yakin insyaallah saya yang dapat. Saya berdoa dengan yakin insyaallah dapat. Saya juga bilang ke istri, tak ikut ini ya, bismillah semoga dapat waktu itu. Ya alhamdulillah, ya semoga Allah mudahkan. Terus saya kan waktu dapat informasi itu kan, terus saya langsung minta doa ke istri, terus juga langsung ke orang tua waktu itu, nemui ibu dan bapak waktu itu. Ngobrolnya saya ceritakan, ini sekarang lagi ada ya program umroh gratisan gitu, minta doanya ke ibu dan bapak waktu itu. Orang tua itu, ibu yang jawab, maaf ya, ibu akan doakan, tapi maaf ibu cuma bisa bantu doakan saja sementara ini. Ya, jawab waktu itu, iya bu, justru itu yang insya Allah modal utama saya adalah doa jenengan. Saya tuh sering komen itu, sehari tuh sampai berapa kali gitu, karena khawatir kalau tenggelam chatnya, berulang kali. Saya kirim, ada per sekali saya sesi itu saya jadwalin, saya kasih alarm HP saya itu pagi, terus siang, terus sore, terus malam. Pokoknya saya lihat HP terus keinget langsung itu komen. Kali komen ada 5, ada berapa gitu, banyak. Karena kan banyak yang komen, khawatir kalau tenggelam. Dan bifadlillah, alhamdulillah. Saya yakin waktu itu modal utama saya doa orang tua saya sama doa istri saya. Itu yakin saya, bismillah. Allah itu kan kalau kita doanya yakin, mintanya yakin kan, bismillah lah, insya Allah bakal Allah mudahkan. Tidak ragu kan, loh saya aja masih ragu kan gitu. Nah, ini kemarin ketika ada informasi ini, kapan lagi saya bisa berangkat ke sana, ini mumpung ada program ini, bismillah, tak yakini sekalian. Sampai istri itu, jangan aja terlalu nemen-nemen toh, khawatir mungkin istri saya tuh khawatir sampai lost doll gitu loh. Enggak, saya insya Allah aman, tapi saya yakin, insya Allah yakin. Makanya kemarin waktu diinfokan yang 50 peserta itu, saya kan buka Facebook. Dari awal itu sering buka Facebooknya Ustadz Yani, karena beliau yang sering nge-share itu kan informasinya. Waktu itu terus saya lagi kumpul sama teman-teman pengajar asatidz di pondok itu. Dia lagi bahas waktu itu umrah juga, bahas itu, dan saya minta doanya semoga Allah mudahkan karena kemarin ikut ini program umrah gratis ini. Terus ketika saya lihat HP waktu itu ternyata ada pengumuman 50. Saya waktu itu langsung nangis di situ, dilihat sama Ustaz. Alhamdulillah Ustaz dapat gitu. Saya nggak tahu, saya kira tuh dapatnya langsung umrah gratis gitu, karena yang dibuat itu kan umrah gratis gitu. Saya langsung nangis ketika waktu itu. Terus alhamdulillah, Ustaz saya juga alhamdulillah gitu kan. Terus saya lihat lagi gitu, alhamdulillah. Terus ternyata masih dipilih 50, baru nanti setelah itu dipilih lagi 1. Wah Ustaz, apa ternyata 50 ini masih terpilih 50, nanti masih dipilih lagi sama mereka. Wis bismillah, insyaallah doa. Terus saya langsung hubungi orang tua lagi waktu itu, alhamdulillah dipilih 50, minta doanya lagi semoga bisa terpilih waktu itu. Terus selang beberapa hari kan dapat chatting dari pihak Trisna nih. Nah itu terus saya minta doa lagi waktu itu, sebelum wawancara saya minta doa lagi ke orang tua. Bu, ini saya akan wawancara, minta doanya jenengan. Ya, saya doakan. Terus kesana kan saya sama orang tua, gimana hasilnya kemarin, ada info belum ada info, minta doa jenengan ya. Ya insya Allah tak doakan, ibu bisa nih bantu cuman doa gitu. Terus bapak waktu itu juga ada di samping saya juga. Waktu itu ngobrol terkait dengan badal umrah itu, ada yang posting badal umrah, terus bapak terbesit waktu itu, berapa anta badal umrah itu gitu ya, sekitar paling kayaknya 2,5-an. Terus pengen nih badalkan umrah juga untuk bapak ibunya orang tua. Kalau yang nenek saya yang dari ibu kan sebelumnya itu sekitar sebulan yang lalu itu alhamdulillah ada badal umrah.
dari teman saya yang langsung ngasih gratis juga. Kebetulan beliaunya sedang kuliah di Madinah. Terus saya dapat, ini saya ada badal umrah. Kamu mau badalkan siapa? Oh, saya untuk nenek saya aja. Akhirnya badal untuk nenek. Terus bapak kemarin pengen ibunya itu, kakek sama nenek saya dari bapak itu. Terus, Pak, gini Pak, saya minta doakan jenengan. Nanti saya insya Allah berhasil dapat hadiah umrah. Insya Allah saya akan badalkan juga. Semoga Allah mudahkan nanti ketika di sana untuk membadalkan kakek sama nenek waktu itu. Ya, untuk agama, kalau umrah kan beberapa ulama mengklasifikasikan sebagai wajib atas dia yang mampu, memang seperti itu. Ya, pengen berdoa gitu kan. Dan orang tua kan saya istilahnya tuh kalau dari segi agama kan dikatakan sebagai orang awam gitu kan, orang umum gitu kan. Pengen doa semoga ingin berdoa semoga orang tua saya bisa istiqomah di atas agama Islam ini. Yang pertama ya untuk agama saya ya, agama keluarga saya. Semoga diberikan keistiqomahan. Kan semakin hari kan semakin berat ya istiqomah di atas agama Islam ini. Itu yang pertama. Untuk anak keturunan saya juga semoga bisa istiqomah di atas agama Islam. Kan zaman sekarang aja kan fitnahnya kan udah berat, kita kan udah berat. Bagaimana nanti kondisi anak-anak kita kan kayak semakin berat gitu teman saya. Terus yang kedua untuk terkait juga dunia saya juga Mas. Orang tua kan memang ya nggak punya kan gitu. Dia ingin gitu semoga Allah berikan kemudahan terkait rezeki saya biar bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ya juga membalas kebaikan mereka juga dan juga istri saya kan. Kemarin kan istilahnya sudah mau berjuang menemani saya belajar gitu kan. Pengen ya ketika pulang bismillah insya Allah semoga Allah mudahkan rezekinya nanti. Pengen umrah bareng. Iya. Yang saya kan juga nulis juga itu. Di antaranya doanya 3 adalah doa kebaikan untuk fasilitatornya dari Trisna Group, Pak Egi, dari Umer, dari Pecah Telur. Ya semoga Allah mudahkan jalannya. Kan kemarin lihat bagaimana sepak terjangnya Trisna Group, ya. Sepak terjangnya Pak Egi, sepak terjangnya dari Umer, dari Pecah Telur. Saya jujur banyak termotivasi dari Pecah Telur ini dan insya Allah juga banyak orang di luar sana termotivasi, bahkan mencari motivasi, inspirasi dari Pecah Telur. Ini kan artinya menunjukkan kebaikan nih. Itu ingin mendoakan semoga diberikan kelancaran dunianya dan semoga amal-amal kebaikan dari fasilitator, dari Trisna, dari Pak Egi, dari Umer, dari Pecah Telur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada itu doa istiqomahan. Mikirin semakin berat, kondisinya kan semakin berat ya. Bismillah. Itu doanya terutama istiqomah. Terus doa terkait dengan keberkahan. Ada itu doanya Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li bima a'taitani itu. Semoga Allah memberikan banyak harta, banyak anak keturunan dan juga diberikan keberkahan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena memang di zaman seperti ini ya keberadaan harta itu menunjang keistiqomahan. Kalau memang dia dibelanjakan di kebaikan nih, menunjang keistiqomahan. Bandingkan kalau orang kepepet kan mesti ada pikiran-pikiran hawa-hawa jelek yang lainnya. Dibisikin ini. Tapi kalau misalkan dia diberikan kecukupan kan setidaknya bisa menahan, lebih bisa menjalankan kewajiban terutama menjaga keluarga dari meminta-minta itu tadi. Itu yang saya sangat ingin jaga di situ. Biasanya saya ya jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Entah itu kebaikan mungkin yang sifatnya duniawi ataupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi atau agama. Saya ingat dan itu pegang terus ucapan Ustadz saya, Ustadz Muhammad Yasir di SD Nusawi Jember.
kalau seseorang itu sudah diberikan kemudahan dalam hal finansial di bidang tertentu, kalau bisa dia tekuni, dia berjuang sungguh-sungguh di situ. Anggap saja saya ini gerak sedikit dapat banyak, maka bismillah, ini jihad saya adalah di sini, perjuangan saya adalah di sini. Maka sungguh-sungguhlah, karena nggak semua orang diberikan kemudahan di situ. Ada yang dia kerja sungguh-sungguh tapi dapatnya ya itu aja. Tapi ada yang dia gerak sedikit tapi bifadlillah Allah berikan kemudahan, dapat rezeki yang banyak. Maka itu yang saya pegang. Kalau memang udah diberikan kemudahan jalan satu kebaikan, dipegang kebaikan itu. Terutama mungkin untuk tim pecah telur nih. Jadi karena saya sangat merasakan motivasi, inspirasi dari pecah telur. Saya Muhammad Diki dari Kediri mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Trisna Group, kepada Pak Eki, kepada Umer Parfum, kepada Pecah Telur yang telah mengagendakan umroh gratis ini dan telah berkenan memilih saya sebagai yang menerima hadiah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semuanya dengan berlipat. Saya cuma bisa berdoa semoga Allah yang membalasnya. Karena ketika Allah sudah membalas, insya Allah banyak keberkahan. Itu mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.